Salam, saya Ibu Titi, asal saya dari Aceh, bapak saya dari Padang, mama saya dari Betawi. Selama ini belum mengenal Tuhan Yesus, berusaha untuk mencari apa yang sudah saya dengar, tapi saat ini saya sudah mendapatkannya. Saya sudah jadi mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Begitu banyak pengalaman yang saya alami, pahit, getirnya semua sudah saya rasakan. Dari awal saya belum mengenal Kristus sampai saya sudah mengenal Tuhan. Pengalaman saya begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, itu yang sudah saya dapatkan pada saat ini. Awalnya saya mencari Tuhan, tidak ada yang mendorong saya, tidak ada yang mensupport saya. Saya mencari sendiri, saya mencari beberapa gereja, pertama ke HKBP, tapi belum begitu, saya tidak mengerti bahasa Batak. Yang kedua, saya pergi ke Okomene, disitulah saya baru membangun iman saya. Karena ada saudara-saudara kita yang seiman, yang selalu mendukung saya, mensupport saya, sehingga saya berada sampai saat ini. Itu semua karena dukungan dari jemaat dari Okomene. Sesudah beberapa tahun kami di Okomene, kami pindah ke Bekasi, tapi saya tidak menemukan tempat ibadah yang cocok untuk saya. Saya berpindah ke Tiberia, saya pindah ke GBI, saya pindah ke Pentakosta. Ya, tapi akhirnya saya menemukan gereja yang luar biasa, yang saat ini saya menjadi jemaat yang setia di GBI Bumi Anggrek, yang selalu mensupport saya, yang selalu mendukung saya dalam suka maupun duka. Begitu banyak saudara-saudara seiman yang selalu datang kepada saya dan mengajak saya untuk menjadi lebih baik lagi. Saya sudah merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Walaupun begitu banyak tantangan yang saya hadapi dari keluarga, saya dicemoohkan, saya dihina, saya dikucilkan, tapi saya tidak merasa gentar. Karena saya yakin dan percaya ada Tuhan yang menopang hidup saya. Walaupun saat ini ekonomi kami tertatih-tatih, hidup kami tidak menentu, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan selalu ada buat saya. Di suatu saat saya berkata sama orang tua saya, kebetulan orang tua saya haji, ketika mereka akan berangkat ke Mekah, saya berkata, kenapa Bapak pergi ke Mekah, buang-buang uang sampai jual tanah? Sayang Pak, di sana di dalam Ka'bah itu ada Tuhan Yesus gambar tanda salib di atasnya. Saya bilang begitu. Langsung bapak saya itu emosi, dia lempar saya dengan asbak. Tapi kuasa Tuhan Yesus melindungi saya. Asbak itu tidak mengenai saya. Itulah perlindungan Tuhan itu luar biasa untuk saya. Saya pernah ditipu orang, tapi saya tidak kecewa. Berapa banyak uang yang saya korbankan, tapi karena saya penuh keyakinan Tuhan tolong saya, uang saya kembali dan tidak kurang sedikit pun. Begitu besarnya kuasa Tuhan Yesus itu yang membuat saya yakin dan percaya memang orang Kristen itu penuh dengan kasih. Jadi yang saya ambil itulah kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus, yang selalu membangkitkan iman saya. Walaupun saya dalam keadaan terpuruk, saya masih yakin dan percaya kasih Tuhan selalu ada buat saya. Dalam waktu beberapa bulan saya mengikut Yesus, ada berita dari kampung yang mengatakan, kamu sudah jadi Kristen, sudah menjadi kamu tidak akan mendapatkan warisan sedikit pun dari kami, kata keluarga saya.
cuman saya langsung menjawab. Saya tidak berharap mendapatkan warisan, karena saya yakin dan percaya warisan saya akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Itu kenyataannya. Beberapa bulan dari situ, harta yang akan dibagikan oleh orang tua saya hangus terbakar. Itulah kuasa Tuhan. Yang memang Tuhan itu tidak mau melihat anaknya sedih, anaknya mengalami kesedihan yang begitu panjang. Tuhan turun tangan untuk keluarga saya. Apa yang ada di keluarga saya habis semuanya terbakar. Jadi saya percaya, yakin dan percaya, saya tidak akan takut berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu baik dan teramat baik untuk hidup saya. Di saat anak saya mau masuk sekolah, saya dihina, saya diejek, orang miskin kok masuk ke sini. Tapi saya tidak pernah merasa sedih dengan hinaan orang, dengan cemoohan orang. Karena cuma saya berharap pada Tuhan, saya tidak pernah berharap kepada manusia. Di saat anak saya mau tes, saya pergi antar, ada beberapa ibu-ibu berkata, anaknya cuma lulusan SPK aja, sok-sok mau masuk ke sini. Tapi saya tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa dengan perkataan mereka. Saya tetap semangat, Tuhan tolong anak saya. Itu saingannya 200 orang. Cuman anak saya yang lain D3, anak saya sendiri yang cuman tamatan SPK. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. Saya menunggu pengumumannya sampai keluar, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore baru keluar pengumumannya. Di saat keluar pengumumannya, saya tanya sama Satpam Rumah Sakit Mitra, Pak, udah keluar pengumumannya Pak? Belum Bu. Jadi mereka ini kebetulan orang dari Sumatera semua. Dia selalu menghina saya dengan bahasa mereka. Tapi saya ngerti mereka ngomong apa. Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Tuhan pasti tolong anak saya. Walaupun pendidikannya rendah, tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti tolong anak saya. Begitu keluar pengumuman jam 4 sore, saya lihat pengumuman, anak saya di peringkat yang nomor 2. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Di saat anak kami diterima di tempat dia bekerja, begitu banyak lagi tantangan yang saya hadapi. Hinaan dari senior-seniornya, tapi saya tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kirimkan orang-orang yang selalu merendahkan saya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan tinggikan saya. Tuhan akan mengangkat derajat saya. Puji Tuhan, sampai saat ini anak saya masih bekerja di tempat yang dia masuk kemarin. Jadi begitu banyak tantangan yang saya hadapi, tapi selalu ada tangan Tuhan yang mengulurkan tangan buat saya dan menopang saya, sehingga saya sampai saat ini dapat mengalami sukacita yang begitu besar. Jadi kesimpulan dari kesaksian saya ini, mungkin ada saudara-saudara di luar sana yang pernah mengalami seperti saya. Jangan takut, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apa yang kita alami pasti Tuhan akan tolong. Mari maju terus dalam Tuhan, yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Seperti ada tertulis di dalam Yosua 1 ayat 9, bukanlah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita harus berpegang juga kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Mari maju terus, jangan takut, jangan mundur. Apapun yang kita hadapi, kita percaya pertolongan Tuhan selalu ada. Sekian dan terima kasih. Inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.